Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengangguran, berjumpa kembali dengan N3 Grab. Pada video kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman dengan para penganggur pemula. Bagi teman-teman yang berniat menanam anggur, nah ini coba kita berbagi pengalaman dari permasalahan menanam anggur. Nah, sahabat pengangguran, kebun saya ini adalah kebun yang berada di atas atap ya, di rumah bagian atas. Ini kebun anggurnya. Nah, dulu tidak begini. Jadi dulu itu menanam tanpa naungan. Nah, ketika saya menanam tanpa naungan, ternyata jamurnya itu banyak. Nah, berarti bagi sahabat pengangguran, apabila sahabat mau menanam anggur, yang pertama yang harus dipastikan adalah naungan dulu ya. Nanti akan jadi percuma kalau seandainya misalkan kita coba-coba menanam anggur tapi di tempat terbuka. Tetap saja serangan jamur dan serangan insektisida yang lainnya itu tetap ada pada anggur kita. Dulu saya itu menanam anggur tanpa naungan dan hasilnya juga tidak bagus lah, tidak maksimal. Nah, setelah saya memakai naungan begini, menggunakan UV, dan alhamdulillah sekarang itu bunga-bunganya tidak terganggu oleh jamur. Dan memang ini rutin disemprot ya setiap seminggu sekali. Alhamdulillah bunga dan buahnya ini anggur Heliodor ini anggur Heliodor ini ada yang masih berbunga, ada yang sudah jadi buah sebentar lagi panen, ada yang masih kecil-kecil. Nah, alhamdulillah ini berbuah berbuah lebat yang anggur Heliodor. Apalagi yang di sebelah bawahnya ini juga sama, ini anggur Heliodor. Bunganya lumayan, buahnya lumayan bagus. Nah, jadi yang pertama yang perlu diperhatikan bagi pengangguran pemula, walaupun memang banyak sekali ahli pengangguran mengatakan bahwa tanpa naungan pun bisa berbuah atau bisa tumbuh dengan subur. Tapi kalau pakai naungan alangkah lebih baik. Jadi lebih baik pakai naungan. Ini permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan media tanam. Nah, ini anggur saya itu ditanam sebentar kita lihat anggurnya. Kita lihat ini anggur Moonrop nih. Anggur Moonrop itu ditanam pada tanggal 18 bulan 1 2025. Sekarang bulan Mei. Januari, Februari, Maret, April, Mei, 4 bulan ini. Ini batangnya sangat besar. Nah, permasalahannya apa? Dulu media tanam yang saya gunakan itu media tanam tanah biasa. Nah, sekarang menggunakan sekam bakar, sekam mentah, kapur dolomit. Nah, alhamdulillah ini dalam waktu 4 bulan batangnya sudah sangat besar. Ini juga tinggal siap pembuahan. Mudah-mudahan anggur Moonrop ini bisa berbuah. Kalau orang lain kan mengatakan bahwa anggur Moonrop itu adalah anggur yang sulit dibuahkan. Lalu kemudian yang berikutnya ini anggur Nijina. Anggur Nijina ini ditanam pada tanggal 22 bulan 1 2025. Jadi baru 4 bulan, beda hari saja. Nah, anggur Nijina ini sudah mengeluarkan bunga-bunga PHP. Dan alhamdulillah ini mudah-mudahan di minggu depan, karena masa pemupukan vegetatifnya sudah cukup, saya akan mencoba membuahkan anggur Nijina ini. Bunga PHP-nya pun sudah pada bermunculan. Jadi masalah yang kedua di media tanam. Pastilah kalau para penganggur senior itu yang sudah paham betul bagaimana menanam anggur, yang pertama yang perlu diperhatikan media tanam. Memang media tanam itu sangat menentukan tuh ya. Kalau media tanamnya menggunakan
tanah biasa dijamin tidak akan tumbuh subur. Kalau punya saya tumbuh subur 3 bulan itu sudah banyak bunga PHP-nya. Bahkan ini yang yang anggur New York Muscat itu sudah banyak, ini sudah ada buahnya, sementara ini mulai muncul brokolinya. Ini baru dipangkas. Nah, mudah-mudahan ini kalau dilihat dari tanda-tandanya sudah ada keluar brokolinya. Jadi permasalahan yang kedua adalah media tanam. Yang paling utama adalah media tanam. Yang ketiga permasalahannya pemupukan. Nah, tetap pemupukan itu mempengaruhi tumbuh suburnya tanaman kita. Nah, kalau saya, teman sahabat pengangguran, ini pupuk yang saya gunakan supaya anggurnya ini bertumbuh subur, cepat tumbuh besar gitu ya. Pupuk yang saya gunakan hanya Abemik. Dulu saya menggunakan pupuk racikan sendiri. Ya, seperti misalkan magnesium sulfat, NPK 1616, kemudian kalnit, karate boron. Nah, saya sekarang tidak menggunakan itu, tapi menggunakan pupuk Abemik yang diaplikasikan setiap 2 hari sekali. Ya, alhamdulillah ini anggurnya itu ketika misalkan ini yang sudah berbuah lagi besar, dipotes pucuknya, ini keluar lagi brokolinya. Jadi pemupukannya itu menggunakan Abemik saja, diaplikasikan setiap 2 hari sekali. Dalam 10 liter air cukup 10 mililiter, 10 loki lah, ya, bukan 10 loki, 2 loki ya, yang ukurannya 10 mili, 2 loki tutup botolnya. Nah, ini dan alhamdulillah ini semuanya tumbuh subur. Jadi permasalahannya yang tadi pemupukan. Jadi sekali lagi bagi sahabat pengangguran pemulanya, kalau yang senior gak usah diajarin karena mereka sudah sangat paham betul. Nah, kalau kita yang hanya skala hobi itu ketika tumbuh brokoli, muncul brokoli dan tumbuh bunga dan bunganya jadi buah, itu kebahagiaannya sudah sangat luar biasa sekali. Dan saya adalah salah satu dari yang mencintai anggur pemula ketika menanam anggur, dan alhamdulillah semuanya berbuah sangat lebat. Kecuali moonrop, saya masih berusaha untuk membuahkan moonrop. Tantangan terbaru untuk membuahkan moonrop. Sekali lagi tadi atap yang perlu diperhatikan, yang kedua adalah media tanam yang paling penting, yang ketiga pemupukan. Nah, demikian dulu nih berbagi pengalamannya bagi para penganggur pemula. Nah, sekali lagi kalau memang kita punya pohon anggur, kita dapat memetik langsung anggur-anggurnya itu dari pohon yang kita tanam. Jadi barang siapa menanam pasti akan menuai hasil. Dan alhamdulillah anggur yang saya tanam semuanya berbuah lebat dan tumbuh dengan subur. Bahkan yang baru pertama kali ditanam, ini nih ada anggur gospi yang baru tanam, masih kecil-kecil, sudah muncul brokoli gitu ya, bunga bonus lah gitu. Demikian sahabat pengangguran semua pemula, mudah-mudahan menginspirasi bagi semuanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.